Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama aku Farhan Wiran Ginting dari kelas 11 IPS 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu memberitahu kepada kawan-kawan menjelaskan tentang salah satu materi dalam sejarah Indonesia dalam bab 6 atau yang berjudul Indonesia Merdeka, yaitu pembentukan partai politik di awal kemerdekaan. Untuk anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 3 siswa. Yang pertama saya sendiri, Farhan Wiran Ginting, kedua Nadia Putri Kanaya Bangun, dan ketiga Revalino Alfayat. Insya Allah akan memberikan materi kepada kawan pada video kali ini. Untuk materi pada materi pembentukan partai politik di Indonesia kali ini terdapat 3 materi yang akan kami jelaskan, yaitu pertama, bagaimana sih proses dibentuknya partai politik Indonesia, apa sih tujuan dibentuknya partai politik Indonesia, dan apa saja berbagai partai politik Indonesia yang terbentuk setelah awal kemerdekaan Indonesia. Pertama, Farhan menjelaskan apa sih partai politik itu. Jadi partai politik itu adalah organisasi yang dimana mereka mengkoordinasikan calonnya untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik, dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Oke, setelah itu Farhan akan menjelaskan bagaimana sih proses pembentukan partai politik Indonesia, khususnya di awal kemerdekaan Indonesia. Untuk awal cikal bakal dibentuknya partai politik Indonesia itu berdasarkan hasil keputusan sidang PPKI ketiga yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945, yang dimana pada saat itu PPKI juga memutuskan 3 hal selain dari pembentukan partai politik. Yang pertama yaitu ada pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, kedua pembentukan partai politik, dan ketiga yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah itu maka dibentuklah partai politik atas keputusan PPKI, tapi menggunakan partai sistem tunggal. Jadi hanya menggunakan satu partai politik aja, dan pada saat itu yang dipakai adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia. Setelah itu, setelah pengembangannya, akhirnya KNIP mengusulkan untuk dibentuknya partai lainnya, karena jika hanya menggunakan sistem partai tunggal takutnya itu melanggar nilai demokrasi Indonesia, yang dimana rakyat berkedaulat untuk memberikan aspirasinya melalui partai politik ini, sehingga akhirnya keluarlah maklumat 3 November 1945 yang dimana isinya itu bahwa Indonesia itu setuju untuk membentuk partai politik lainnya dengan tujuan untuk membentuk atau membentuk Indonesia yang berkedaulat, adil, dan makmur. Sehingga setelah itu dibentuklah berbagai partai politik lainnya. Untuk maklumat ini, maklumat 3 November 1945 ini bisa dibilang sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia. Dan juga pemerintah pada saat itu juga mengharap supaya sebelum partai politik Indonesia ini agar sudah dibentuk sebelum penyelenggaraan pemilu Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan pada Januari 1945. Nama saya Nadia Putri Kanaya, saya dari 11 IPS 3. Selanjutnya, materi yang akan dibahas mengenai tujuan dari pembentukan berbagai partai politik di Indonesia. Terdapat 3 tujuan dari dibentuknya partai politik di Indonesia. Yang pertama yaitu mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara keutuhan NKRI seperti yang dibahas dalam Undang-Undang mengenai partai politik, di mana dalam undang-undang tersebut juga ditetapkan bahwa partai politik sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
Dan tujuan yang terakhir adalah mengembangkan kehidupan demokrasi. Di sini partai politik diharapkan dapat menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyampaikan dan menyuarakan aspirasinya. Sebagai partai politik yang terbentuk, yang pertama adalah Partai Masyumi. Partai Masyumi adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Nasyir. Latar belakang partai tersebut adalah pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI Majlisul, yaitu Partai Majlisul Islamil ala Indonesia, karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalangkan dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Yang kedua yaitu Partai PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Pemimpin partai tersebut adalah Muhammad Yusuf. Latar belakang partai adalah terbentuknya PKI yaitu untuk melawan ideologi kapitalisme yang berkembang pesat di Indonesia. Yang ketiga yaitu Partai Buruh Indonesia. Partai Buruh Indonesia ini didirikan sebagai Serikat Buruh Nasional Pusat Barisan Buruh Indonesia pada tanggal 9 November 1945. BBI berubah menjadi partai politik dan mengadopsi nama PBI yang dipimpin oleh Jono atau Nyono. Latar belakang partai tersebut adalah sebagai Persatuan Serikat Buruh Nasional. Selanjutnya terdapat Parkindo atau Partai Kristen Indonesia. Partai ini telah berdiri sejak tahun 1950 dan hingga sekarang partai ini masih aktif namun dengan lambang organisasi yang baru. Partai ini dipimpin oleh Helmus Zakaria Johannes dan dilatar belakangi oleh untuk mengetahui keterlibatan umat Kristen dalam proses pembentukan NKRI. PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Partai ini dibentuk pada tanggal 10 November 1945 yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. Partai ini berhaluan kiri dan menganut ideologi sosialisme. Latar belakang dibentuknya partai ini adalah pembangunan masyarakat sosialis yang sangat berhubungan dengan komunisme. Terdapat 3 hal yang menyebabkan partai ini dibubarkan, yaitu permusuhan para pemimpin mereka terhadap Soekarno selama bertahun-tahun, oposisi mereka terhadap demokrasi terpimpin, dan keterlibatan mereka dalam PRRI.